Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis Jumat tanggal 15 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Menik menata rumah baru itu dengan penuh antusias, menyiapkan setiap detail agar keluarga Saleha merasa nyaman. Tulisan selamat datang tergantung di pintu depan, dihiasi balon warna-warni yang berayun lembut tertiup angin. Senyumnya lebar saat membayangkan wajah Saleha yang mungkin akan terkejut dan senang melihat persiapannya. Semua sudah siap, rumah terasa hangat dan hidup. Menik menunggu dengan hati berdebar, membayangkan percikan kebahagiaan yang akan terpancar di wajah Saleha dan juga keluarganya. Beberapa saat kemudian, mobil Saleha berhenti di depan rumah itu. Saleha keluar bersama Nando, Bu Heni, dan juga Reza. Mereka semua terpana melihat rumah besar di hadapan mereka. Berdiri megah dengan taman yang rapi dan terawat. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu, dan sesekali mereka saling menatap, bertanya dalam hati, siapakah pemilik rumah ini? Ada perasaan aneh yang merayap di hati Saleha, tapi ia tetap berusaha tersenyum menghargai kejutan yang Menik siapkan. Nando kemudian menjelaskan bahwa rumah besar itu kini adalah milik mereka. Pemberian dari Aryo sebagai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan yang menimpanya di area konstruksi milik Aryo. Reaksi yang berbeda muncul di wajah mereka. Reza tampak senang, Bu Heni terlihat lega, tetapi Saleha justru tertegun. Alih-alih merasa senang, Saleha merasakan kecemasan yang tak bisa ia abaikan. Dalam hatinya, ia berpikir, adakah maksud tersembunyi di balik pemberian ini? Aryo selalu memiliki rencana dan ia merasa waspada. Setelah itu, Saleha berdiri di balkon bersama dengan Nando. Pandangannya tanpa sengaja tertuju ke rumah di seberang dan ia sempat melihat ada Aryo di sana. Memperhatikannya dengan seksama melalui sebuah teropong. Aryo tersenyum jahat, melambaikan tangan, memberi isyarat yang entah apa maksudnya. Jantung Saleha berdebar kencang, menyadari bahwa Aryo mungkin punya rencana yang lebih besar. Perasaannya bercampur aduk antara ketakutan dan kewaspadaan. Tak bisa lagi menahan perasaannya, Saleha bergegas mendatangi Aryo sebelum segalanya semakin rumit. Wajahnya memerah penuh dengan emosi yang selama ini ia pendam. Dengan tegas ia meminta Aryo untuk berhenti mengganggu hidup Nando, terutama dengan memberikan rumah besar itu sebagai bentuk manipulasi. Saleha tahu betul di balik pemberian itu tersimpan niat buruk yang bisa menghancurkan kehidupannya dan juga Nando. Namun meski dengan suara bergetar, Saleha tak gentar. Ia yakin hanya dengan menghadapi Aryo, semua rencana jahat itu bisa dihentikan. Namun Aryo tak bergeming. Alih-alih menuruti perintah Saleha, ia malah menampilkan senyum licik, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Bagi Aryo, ini bukan sekedar hadiah, melainkan taktik untuk merebut hati Saleha dari Nando, meski dengan cara licik dan jahat. Bagi Aryo, tujuan akhir lebih penting daripada perasaan atau permintaan Saleha. Di matanya, semua hanya permainan yang harus ia menangkan. Sementara itu, Dani yang sejak awal merasa ada yang ganjil, tak bisa menahan rasa ingin tahunya dan segera menemui Darmawan untuk mencari penjelasan. Dengan nada tenang dan wajah polos, Darmawan mengungkapkan bahwa Aryo memberikan rumah itu kepada Nando sebagai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan yang dialami sebelumnya. Bagi Darmawan, ini hanya wujud kepedulian dan sikap bertanggung jawab, tak ada maksud tersembunyi di baliknya. Ia tak menyadari bahwa bagi sebagian orang, kebaikan Aryo mungkin bukan sekedar kepedulian. Namun jawaban itu justru membuat wajah Dani berubah drastis. Ada kecurigaan yang semakin kuat tumbuh di hatinya. Ia tahu betul Aryo tak pernah melakukan sesuatu tanpa pamrih, apalagi jika berhubungan dengan Saleha.
Baginya, kebaikan Aryo adalah perangkap yang bisa berbahaya bagi Nando dan Saleha. Dani mengerti bahwa Aryo tak akan berhenti sampai berhasil melenyapkan Nando dari kehidupan Saleha. Tanpa berkata lebih lanjut, Dani tahu ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi mereka berdua dari rencana jahat Aryo yang tersembunyi di balik topeng kepedulian itu. Di tengah suasana santai di sebuah taman, keluarga Nando dan Darmawan berkumpul menikmati barbeque bersama. Aroma daging panggang yang menggoda bercampur dengan tawa ringan yang sesekali terdengar. Aryo pun turut hadir menempatkan dirinya di antara mereka dengan sikap yang tampak biasa saja. Namun di balik senyum ramahnya, ia menyimpan maksud terselubung. Sementara yang lain sibuk menikmati makanan dan obrolan. Nando tiba-tiba menyadari bahwa Saleha tak tampak di antara mereka. Rasa penasaran pun mulai menggelayut di pikirannya. Ketika Nando bertanya kepada yang lain tentang keberadaan Saleha, Aryo dengan santai memberikan jawaban yang mencengangkan. Ia menyebut bahwa Saleha tengah berduaan dengan Dani di kamar, menyisipkan nada provokatif yang cukup memancing emosi. Perkataan itu seketika membuat pikiran Nando berkecamuk, membayangkan hal-hal yang tak semestinya. Bayangan istrinya bersama seorang pria lain di ruang tertutup membuat hatinya diliputi kecurigaan dan amarah. Sebenarnya apa yang dikatakan Aryo hanyalah fitnah belaka. Saleha dan Dani sama sekali tak melakukan hal yang dituduhkan. Justru sebaliknya, mereka berdua sudah menyadari niat tersembunyi Aryo sejak awal. Terutama saat ia dengan tiba-tiba memberikan rumah megah untuk Nando. Rasa curiga semakin kuat karena mereka tahu betul sifat Aryo yang penuh manipulasi dan ambisi pribadi. Dani yang memahami bahaya yang mungkin mengintai, meminta Saleha untuk selalu berhati-hati dan bersiap menghadapi setiap langkah yang mungkin akan dilakukan Aryo. Bagi mereka, kebaikan Aryo tak lebih dari bayang-bayang ancaman yang harus diwaspadai. Gania ketakutan ketika mobil taksi yang ia tumpangi tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pria berwajah garang. Mereka menarik pintu dengan paksa, memaksanya keluar tanpa memberinya kesempatan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Rasa panik dan syok bercampur dalam tubuhnya, membuatnya tak mampu melakukan apapun selain berteriak dan memohon dengan suara bergetar agar mereka tak melukainya. Semua berjalan begitu cepat dan dalam kebingungan itu baru ia sadari bahwa orang-orang ini bukanlah sekedar penjahat jalanan. Mereka itu adalah merupakan anak buah Aryo yang sengaja disuruhnya untuk mencelakai Gania.